Beliau datang ke Makkah, itu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan sudah wafat 1886. Datangnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu 1893. Kok bisa dikatakan oleh beliau Kiai Haji Musta'in bertemu? Itu bagaimana? Apa dalam mimpi ketemunya? Nah ini kan termasuk bagian daripada halusinasi atau kurang literasi dan referensi. Apa panjenengan wahai alumni Tebu Ireng Jombang tidak pernah membaca, melihat ya, apa mendengar ucapan dari Faisal Assegaf yang menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, saya mengucapkan itu nggak berani. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar, ya. Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Kalian, di mana kalian? Di mana kalian ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dihina-hina oleh Ba'alawi? Lalu ada yang bernama Muhammad Assegaf, Ba'alawi, Aventador 007, ganti interpolasi data sejarah kita sudah dilakukan sejak dulu kala sampai sekarang ini. Bahkan tugas sandiwaranya Muhammad Assegaf dengan Faisal Assegaf seakan-akan itu beda, tapi sama saja. Ingin menguasai alam bawah sadar kita semua. Wahai para ulama, kiai-kiai kita, alumni pondok-pondok pesantren terkenal yang ada di Indonesia, salafiyah, kholafiyah yang ada, ayo sadar semua. PBNU mana? Kiai tolong disendil PBNU. Kepada para romo kiai yang di PBNU dan di MUI. Okay. Apakah tugas ulama itu membiarkan polemik ini secara berketerusan? Pendak, Kiai. Tugas seorang ulama itu harus cepat tanggap, harus gesit, menyelesaikan permasalahan umat. Ini bukan masalah kecil. Lalu kenapa sekarang PBNU dan MUI kok diam aja? Kenapa? Ini ada apa? Perkara Hadratus Syekh dinobatkan sebagai wali peletak labinah, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asad Syihab itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa-siapa. Karena, nah ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman. Menang dhisik loh ya, menang dhisik loh. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan. Jadi beliau Kiai Haji Musta'in itu masih perlu banyak belajar lagi. Kenapa masih belum bisa membedakan mana itu Sayyid Syarif ataupun Habib. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Beliau wafat tahun 1886 Masehi. Kedatangan Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tahun 1893 Masehi. Kalau 1892 itu pas berangkat haji. Tinggal beberapa bulan, hampir 6 bulan atau 7 bulan, lalu pulang lagi dan kembali lagi untuk melanjutkan studi di Makkah. Beliau datang ke Makkah, itu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan sudah wafat 1886. Datangnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu 1893. Kok bisa dikatakan oleh beliau Kiai Haji Musta'in bertemu? Itu bagaimana? Apa dalam mimpi ketemunya? Nah ini kan termasuk bagian daripada halusinasi atau kurang literasi dan referensi. Ngumpul-ngumpul membicarakan itu. Terus maaf ya, Hadratus Syekh itu masih muda teko. Lah iki Hasyim. Coba. Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil dan seterusnya. Makanya sampai lihat, mohon maaf, ini ada zuriyahnya yang nasabnya ke Hadratur Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah. Lihat di bukunya Asad ya. Mulai menang. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu, mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim
seorang kiai dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Lulusan Tebu Ireng Jombang yang berkumpul di Jakarta Barat kemarin mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Mustain dan yang kawan-kawannya juga. Ini kan sangat disayangkan. Apa panjenengan wahai alumni Tebu Ireng Jombang tidak pernah membaca, melihat, ya, apa mendengar ucapan dari Faisal Assegaf yang menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, saya mengucapkan itu nggak berani. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Ya. Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Kalian. Di mana kalian? Di mana kalian ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dihina-hina oleh Ba'alawi? Lalu ada yang bernama Muhammad Assegaf, Ba'alawi, Aventador 007, ganti berlindung di balik nama besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan dilalai menyampaikan pembelaan terhadap tuan majikan yang juga dilalai ana kesalahan nih. Kemarin itu ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustain itu nol. Salah. Nggak ada yang namanya bagi-bagi tugas internal eksternal antara Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nggak ada itu. Cerita buatan siapa itu? Soekarno itu termakan ingin membubarkan, ingin mengusir Ba'alawi. Dan mohon maaf sekali lagi, yang mencegah adalah Hadratus Syekh. Alasan beliau kepada Soekarno kenapa nggak boleh mengusir Ba'alawi, lihtiyajina min ulumihim. Karena negeri ini sangat butuh ilmu mereka. Mereka banyak mengajar di Indonesia, negeri ini butuh gitu. Jadi kadang-kadang itu saya berpikir kenapa kiai-kiai lebih membela orang lain daripada bangsanya sendiri. Kalau toh mau menyadarkan mereka, sekelas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang katanya Kiai Haji Mustain itu melarang Presiden Soekarno yang mau mengusir semua Ba'alawi yang ada di Indonesia gara-gara ada alasannya. Alasannya apa? Kita ini masih butuh lihtiyajina ila ilmihim. Karena kita ini masih butuh terhadap ilmu-ilmu para habib-habib itu. Wah, saya bilang tuh bohong itu. Oh, nah ini beliau ini ahli kitab. Gimana lagi? Nah, itu klaim-klaim sepihak dari mereka sampai sekarang ini, bahkan berlindung di balik kebesaran nama beliau Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, ini sekarang ini. Jadi pola interpolasi data sejarah kita sudah dilakukan sejak dulu kala sampai sekarang ini. Bahkan tugas sandiwaranya Muhammad Assegaf dengan Faisal Assegaf seakan-akan itu beda, tapi sama saja. Ingin menguasai alam bawah sadar kita semua. Wahai para ulama, kiai-kiai kita, alumni pondok-pondok pesantren terkenal yang ada di Indonesia, salafiyah, kholafiyah yang ada, ayo sadar semua. PBNU mana? Kiai tolong disendil PBNU. Kepada para romo kiai yang di PBNU dan di MUI. Okay. Apakah tugas ulama itu membiarkan polemik ini secara berketerusan? Pendak, Kiai. Tugas seorang ulama itu harus cepat tanggap, harus gesit, menyelesaikan permasalahan umat. Ini bukan masalah kecil. Lalu kenapa sekarang PBNU dan MUI kok diam aja? Kenapa? Ini ada apa? Ulama warasatul anbiya tidak berfungsi berarti. Kalau begitu, iya, mereka sudah tidak memiliki sifat pewaris Nabi. Nabi kan tidak pernah membiarkan sekarang umatnya bingung kayak sekarang. Andai kata para romo kiai di PBNU dan di MUI sudah tidak mampu memproduksi fatwa lagi yang bagus, tolong biarkan kami yang berfatwa untuk umat. Undang ya Haji Alawi Nurul Alam. Ya mungkin undang saya ini, undang ya Haji Maduddin Usman semua. Undang, ayo diskusi bersama. Kalau kurang data, kita akan kasih data untuk panjenengan semua. Wahai romo-romo yai yang ada di PBNU dan di MUI. Muhammadiyah mungkin mengikuti nanti. Iya, kan MUI, Majelis Ulama, majelis itu kan majelasa, jadi kebanyakannya duduk mungkin tuh Kiai. Kebanyakan duduk, mungkin males berdiri, males terjun untuk meneliti. Sudah enakan duduk mungkin. Bahkan ini saya tidak hanya terjun di lapangan arus bawah umat ini tentang kekejaman ya mereka kaum Ba'alawi itu, seandainya saya sampaikan semua ngeri. Tapi kenapa kiai-kiai yang ada di atas tidak mau berdiri, bangkit untuk terjun ke lapangan seperti saya ini? Kadang-kadang itu saya bersulo.
Nah, mereka itu lihatnya teori paling, nggak mau praktek ya. Mungkin ada sesuatu. Sesuatu itu, nggih. Lah, lo itu kan bukan ulama lagi gitu. Atau mungkin minta sesuatu uang dulu, nggak bisa gitu. Jadi ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ini mendegradasi pemahaman agama kita ini. Nanti akan nyambung ke kestabilan dalam hidup bernegara kita. Karena kita diadu domba antar sesama kiai, mereka Mbak Alawi yang kebawa-kebawa, ayo kiai Haji Alawi Nurul Alam, ayo bertengkar sama Kiai Haji Usman, tak bayar kamu, ayo serang, sesama kiai saling menyerang. Di antaranya tadi di judul podcast malam hari ini Kiai Haji Mustain menyampaikan pembelaan terhadap klan Yaman, ya salah delalai ya. Di antaranya memuji Habib Usman bin Yahya setinggi-tingginya. Lalu kepada guru ya muassis pondok alumninya malah justru ketika dihina oleh seorang Mbak Alawi diam saja. Mana kira kalian wahai yang kemarin rumpi atas dasar temu alumni di Jakarta Barat itu? Mana? Kosong, nggak ada isi. Apa yang jenengan bicarakan, mohon maaf, karena banyak kesalahan-kesalahan yang tidak berdasarkan data. Sekarang ini tidak ada jaminan sekelas doktor misalkan, profesor ya. Mohon maaf, saya tidak menghina teman-teman saya, profesor itu banyak. Ada yang hanya mengejar titel saja. Kualitasnya nggak ada apa-apanya. Mohon maaf, ya sama seperti yang Kiai Haji Mustain sampaikan. Mana ada uang Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan meninggal dunia kok bisa ketemu dengan Hadratus Syekh, itu bagaimana? Itu mimpi, itu namanya, mimpi. Ya. Apalagi ada Habib Syekh Ahmad Zaini Dahlan ngomong apa? Dari Yaman ngomong apa? Nah, ini namanya nggak bisa membedakan mana definisi Habib, Sayyid, Syarif, Syekh. Itu nggak bisa membedakan. Oleh sebab itu, walaupun sudah sekelas doktor, profesor, sekalipun sekarang ini sama-sama harus membuka diri untuk menerima wawasan informasi yang ada. Open minded, buka wawasan kita. Orang yang alim tahun 2000 ke bawah itu sekarang harus banyak belajar lagi, terlahir kembali. Belajar lagi sampai mati, jangan berhenti. Nah ini khususnya apa yang beliau sampaikan, menasehati kiai-kiai yang hadir PBNU dan MUI. Ayo bangkit bersama, lindungi umat Anda. Umat kalian semua, umat Islam ini sudah dipecah belah, diadu domba, dibentur-benturkan dengan sesama saudara. Jenengan diam saja, malah justru membela kelompok yang menjadi peninggalan Belanda, antek-antek Belanda yang bercokol sampai sekarang di negara kita, dipertahankan sistem kasta-kastanya, merendahkan lainnya, merusak aturan agama, tidak berdasarkan syariatnya. Kenapa kok berdasarkan itu? Banyak buktinya, banyak buktinya. Di syariat, hakikat, dan juga tasawuf itu mulai dikaburkan oleh mereka, lalu dikasih injeksi, infus informasi ala mereka. Merampas hegemoni madzhabul arba'ah, dialihkan ke Syafi'iyah ala mereka. Bukan madzhab Syafi'i yang sebenarnya, tapi Syafi'iyah ala mereka.